Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti at-thayyibin at-tahirin wa ila arwahil awliya wasyuhada'i was-salihin wal a'immatir rasyidin wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizatina wa jami' ahlina min ajdadina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa khalatina wa akhwalina wa ila ruh khususan almarhum wa ila arwahi jami'i jamaah Masjid Besar Ridwan wa jami' ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم ولا نية أن الله تعالى يطول أعمارنا ويصحي أجسادنا ويشفي مرضانا ويبلغ مقاصدنا ويسدد ديوننا ويقضي حاجاتنا ويبلغنا إلى زيارة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا نية أن الله تعالى يختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران بذي السلام ما زز دمعا جرى من مقلة بدم يا رب والصفا بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والهكني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Al-Mukarramun para orang tua hujjajul kiram, pengurus Masjid Jami Besar Ridwan, Bapak Ibu Jamaah Ta'lim Kuliah Subuh rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, kita akan bersama-sama mengaji surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, beribadalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan makhluk sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah tunjuna min azabin nar, selamat dari siksa api neraka. Ayat 21 dan 22 surah Al-Baqarah ini diberi judul oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsir Munirnya tentang al-amru li'ibadatillah, yaitu perintah menyembah Allah. Perintah menyembah Allah ini setelah Allah menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang kedua, sifat orang kafir. Yang ketiga adalah sifat orang-orang munafik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala serukan kepada kita dengan ayatnya, ya ayyuhan nas. Ya ini ya, kalimat ya di sini artinya an-nida al-ba'id min Allah. Seruan atau panggilan yang jauh dari Allah. Ya ayyuhan nas. Kalimat haknya di situ adalah litanbih ataupun peringatan dari Allah melalui seruan ini. Melalui kalimat ya ayyuha. Dan ini seruannya ini jauh dari Allah. Kalau huruf yang digunakan di dalam panggilan yang dekat itu nanti berbeda lagi. Kalau panggilan yang jauh itu menggunakan ya, ya Ahmad, berarti orangnya jauh, wahai Ahmad. Allah katakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Nah, ini menurut Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, ketika Allah mengawali ayatnya dengan kalimat ya ayyuhan nas, itu khitabun li ahli Makkah wa musyrikiha. Itu adalah panggilan Allah untuk penduduk Mekah dan juga orang-orang yang musyrik di kota Mekah. Maka ayat ini termasuk ayat Makkiyah, ayat 21, ayat yang diturunkan di kota Mekah. Meskipun secara keseluruhan surah Al-Baqarah itu adalah minas suwaril madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Madinah. Cuma ketika Allah katakan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai para umat manusia. Imam Baghawi melanjutkan di dalam tafsirnya, apabila Allah mengawali dengan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ini khitabun lil mu'minina fil madinatil munawwarah. Ini panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang tentunya pada saat itu berada di kota suci Madinatil Munawwarah. Di ayat ini Allah katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, an-nas manusia. Dan ternyata kalimat manusia di dalam Al-Quran itu bukan hanya an-nas.
Yang kedua adalah al-insan. Ya ayyuhal insan. Insan, manusia. An-nas, manusia. Kadang juga manusia itu di dalam Al-Quran disebut basyarun. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Basyar. Jadi dalam Al-Quran itu ada istilah an-nas, ada istilah al-insan, ada istilah al-basyar, kadang ada istilah Bani Adam. Yang jelas bukan Bani Israel. Itu beda lagi. Kalau Bani Israel itu, Bani artinya keturunan. Israel itu terambil dari dua kata. Yang pertama Isra artinya abdun, hamba. Il artinya Allah. Jadi Israel itu artinya abdullah, hamba Allah. Walukiba bi Bani Israel nabiyuna Ya'qub alaihissalam. Dan panggilan Bani Israel itu adalah panggilan untuk keturunan Nabi Yakub. Artinya Nabi Yakub itu kadang dipanggil dengan Israel. Artinya apa? Hamba Allah. Jadi kita jangan mencaci maki Israelnya, ya. Karena kalimat Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Jadi yang kita benci apanya? Ya, perilaku daripada orang-orang Yahudinya ataupun gerakan Zionismenya yang ingin menghabiskan, melululantahkan seluruh wilayah Palestina. Itu Bani Israel khusus untuk panggilan umatnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Ya. Nah, tapi di ayat 21 ini Allah katakan ya ayuhan nas. Jadi an-nas, al-insan itu memiliki arti yang sama. Cuma dari segi al-lughawiyah ataupun bahasa, ada yang mengatakan bahwa kalimat nas dan juga kalimat al-insan itu terambil dari kalimat anisaya nasu, yang artinya anisaya nasu uns, yang artinya manusia itu diambil dari kalimat anisaya nasu unsan. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada orang lain secara lemah lembut. Al-insan. Jadi manusia dinamakan al-insan dan an-nas karena memang membutuhkan orang lain. Karena kalimat al-insan dan an-nas itu yang artinya itu bisa diartikan jinak, bisa juga diartikan kebutuhan untuk berkasih sayang dengan orang lain. Ya. Itu pengertian dari an-nas dan al-insan. Yang kemudian ulama juga kalimat mengatakan kalimat an-nas dan al-insan ini terkait dengan sifat dasar manusia, yaitu an-nisyan. Limadza sumyal insanu
bin nasi awil insan likasrati nisyatil insan. Kenapa manusia itu dibahasa Arabkan dengan an-nas dan al-insan? Likasrati nisyani, karena sifat dasar manusia yaitu banyak lupa. Benar gak? Nah, kita kan banyak apanya? Banyak lalainya, banyak lupanya. Makanya Allah bilang, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Kenapa Allah memanggil di sini? Li ghaflatin nas. Karena manusia itu memiliki sifat apa? Lalai. Walisahwin nas. Karena manusia itu punya sifat apa? Lupa. Makanya Allah sering di dalam Al-Quran itu manggil-manggil, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan karena kita itu sering apa? Sering lupa dan sering lalai. Kemudian al-bashar. Al-bashar itu beda dengan an-nas dan al-insan. Apa pengertian daripada al-bashar? Al-bashar itu secara lughawi ataupun secara bahasa diarti terkait dengan makna al-basharah, yaitu kulit. Gitu. Karena manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia ini kalau kita lihat secara langsung, yang terlihat terlebih dahulu apanya? Kulitnya apa bulunya? Kulitnya. Bulunya ada ini, cuman nggak begitu kelihatan. Meskipun kalau kita ngelihat suku tertentu atau bangsa tertentu seperti bangsa India, kadang-kadang bulu yang ada di tubuhnya lebat, banyak ya. Cuma tetap terlihat kulitnya. Makanya manusia dibilang al-basharah. Al-bashar. Sehingga di dalam Al-Quran itu pun yaqulu ta'ala fi kitabih innani ana basyarum mislukum. Kata Nabi begitu. Sesungguhnya aku ini bashar. Bashar artinya apa? Manusia. Pengertian bashar manusia itu secara bahasa yang terlihat kulitnya. Karena ada makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat apanya? Kulitnya. Yang terlihat itu apanya? Bulunya. Lebih terlihat bulunya. Kulitnya ada tapi bulunya yang lebih apa? Kelihatan. Kucing, kambing, ya, sapi. Terlihat bulunya, nampak sekali. Makanya dibilang bashar. Menurut para ahli tafsir, manusia itu dikatakan bashar lihusni hayatil insan. Karena bagusnya postur tubuh manusia. Makanya Allah katakan manusia ini bashar karena Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebagus-bagusnya apa? Bentuk. Maka manusia disebut bashar karena bagus bentuknya Alhamdulillah. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya kata di dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan di dalam Al-Quran melalui ayat Al-Quran, sesungguhnya saya basyarum mislukum, manusia seperti kamu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW secara basyariah itu sama dengan kita. Bentuk tubuhnya apa?
sama. Ya. Iya, maksudnya kedua tangan, mata, hidung sama kita secara basyariah. Meskipun ada pernyataan begini, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal basyar. Kan ada ya? Nabi Muhammad itu basyar, manusia, tapi bukan seperti manusia kita. Maksudnya begini mungkin ya. Karena itu kan pernyataan ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi basyariah, dari segi fisik itu sama dengan kita. Secara umum, secara apa? Secara umum sama. Tapi lakal basyar tidak seperti manusia biasa juga, fisik ataupun tubuhnya. Ya kan? Tetap beda. Kalau kita baca itu di dalam ahadits an-nabawiyah, nah hadis-hadis Nabi ya, bagaimana dalam hadis itu diceritakan tentang jamalur rasul, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi hay'ah ataupun fisiknya. Nabi Muhammad itu tinggi tapi tidak tinggi banget. Ya. Dadanya tegap. Kalau pikiran kita dada tegap, manusia itu sudah sempurna secara fisik. Ada orang yang dadanya tegap fisiknya, tapi Nabi Muhammad SAW lebih indah ketegapan fisiknya. Diceritakan dalam hadis bagaimana bentuk kepala Rasul, alis Rasul, mata Rasulullah, gigi Rasulullah, tangan Rasulullah. Semuanya diceritakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu indahnya ciptaan Allah terhadap fisik ataupun bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap beda, Pak. Nabi Muhammad ganteng, tampan, ya kan? Nah, bicara Nabi yang populer di masyarakat kita, Nabi yang paling ganteng, Nabi siapa? Nabi Yusuf. Sehingga perempuan-perempuan itu ketika menyaksikan dan melihat Nabi Yusuf, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Basar. Lah ini bukan manusia. Basar tadi kan bentuk tubuh yang paling apa? Sempurna. Loh ini bukan basar lagi, ini malaikat saking apanya? Saking gantengnya sampai dibilang ma hadza basyara. Ini bukan manusia, illa malakun karim, kecuali malaikat saking apanya? Gantengnya, tampannya itu. Nabi Yusuf sampai perempuan itu semuanya lagi pada ngirisin buah, yang diiris bukan buah apa? Tangannya sampai pada berdarah, saking gantengnya itu Nabi. Itu di dalam Al-Quran dan populer di masyarakat. Tapi secara umum bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ajmalun nasi indal khalaq, makhluk Allah yang paling tampan sekalipun dibandingkan Nabi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena memang ujiannya Nabi Yusuf ya seperti itu. Ya, ujian Nabi Yusuf ya
seperti itu, banyak disukai perempuan. Kenapa? Bukan hanya karena ketampanannya, tapi karena kejujurannya, keberaniannya. Loh, ini anak muda pengennya kayak Nabi Yusuf. Ketampanan, kegantengannya lah, emang tampang dan gantengnya emang segitu, maka dia amalin tuh, ya, surah yang terkait dengan Nabi Yusuf. Jadi kalau dia baca ayat itu katanya perempuan-perempuan semuanya ngelihat dia apa? Ganteng aja katanya. Padahal faktanya mah kagak, Pak. Iya gak? Faktanya enggak. Kalau seandainya benar-benar seperti itu, saya yakin yang cakep-cakep pada demen. Kan kagak. Nah, itulah mungkin yang perlu diluruskan niatnya di dalam membaca itu. Supaya gantengnya seperti Nabi Yusuf. Bahkan ibu-ibu yang lagi bunting ataupun hamil bacanya surah apa? Surah Yusuf. Pas dia udah bunting 4 bulan mulai udah tuh dia. Ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang mah kagak. Kali baca surah Yusuf. Biar nanti anaknya kalau laki-laki gantengnya seperti apa? Ya bagaimana bisa, Pak? Secara logika itu tidak akan bisa. Maknya nggak begitu cantik, bapaknya nggak begitu ganteng. Masa yang keluar seperti wajah-wajah para selebritis yang selawar-seliwar di TV kan nggak mungkin. Jadi niatnya itu lebih pada sikap, perilaku. Semoga perilaku sikapnya seperti Nabi Yusuf. Semoga perilaku dan sikapnya seperti Ibunda Maryam. Benar gak? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, pengertian bashar itu ya dari segi fisik saja. Nabi Muhammad SAW memang dari segi basariah sama, tapi dari segi insaniyahnya itu beda, kemanusiaannya itu beda. Makanya perbedaannya Allah puji langsung itu sikap kemanusiaan Nabi Muhammad SAW dengan ayatnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini luar biasa, Pak. Insyaallah. Yang muji Allah. Wa inna sesungguhnya. Nah, itu inna harf taukid, huruf untuk menguatkan. Lalu dikuatkan lagi dengan kalimat dengan huruf lam taukid, la'ala, lam. Taukidnya 2. Sudah taukidnya 2, penggunaan huruf jernya itu pakai ala di atas. Jadi 3. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang muji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang muji Allah udah kagak ada duanya, Pak. Bener gak? Kalau yang muji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu wahai Rasul memiliki akhlak yang sangat luhur, di atas akhlak yang sangat luhur. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki dengan Habibullah, kekasihnya Allah. Ayatnya dari situ. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi Muhammad itu Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis dijelaskan Nabi Muhammad itu Khalilullah wa Habibullah, dua. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim? Karena dari Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Karena akhlaknya Nabi semuanya Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu semuanya yang 30 juz itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad seperti Al-Qur'an berjalan. Nah, itulah pengertian dari An-Nas, Al-Insan dan Al-Bashar. Nah, ketika Allah katakan panggilan lain selain ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, kadang Allah katakan ya bani Adam. Panggilannya lain lagi. Wahai keturunannya Nabi Adam. Kenapa Allah panggil Bani Adam? Karena memang kita ini keturunannya Nabi Adam. Ya gak? Keturunannya Nabi Adam. Bani itu artinya keturunan. Keturunannya Nabi Adam. Allah memanggil kita dengan kalimat Bani Adam. Allah senantiasa mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi Adam alaihissalam, biar kita ingat sejarahnya Nabi Adam. Wahai Bani Adam, ente keturunannya Nabi Adam, ente ingat gak sejarahnya Nabi Adam? Kata Allah gitu maksudnya. Ini menurut Al-Mufassirun, para ahli tafsir bilang gitu. Allah Subhanahu wa taala mengamanggil dengan kalimat ya Bani Adam agar supaya manusia itu mengingat peristiwa Nabi Adam dan jangan sampai peristiwa tersebut terjadi pada diri Anda seperti yang terjadi pada diri Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana iblis merayu Nabi Adam, merayu istrinya Hawa, ibu Hawa, sehingga dikeluarkan dari mana? Dari surga. Meskipun itu harus turun, tapi kita wajib belajar, kata Allah, bahwa yang namanya setan, iblis itu pasti akan berusaha menyesatkan manusia sejak dia lahir. Ya kan? Sejak dia lahir sampai dia mau meninggal dunia, sedang sakaratul maut aja, itu iblis setan gak mau terlepas dari kita. Bagaimana kita meninggal dalam keadaan su'ul? Bagaimana kita tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut? Nah, itu yang paling ngeri, Pak. Pada saat sakaratul maut itu yang paling ngeri, karena di dalam riwayat hadis itu dijelaskan bahwasanya iblis itu akan memperlihatkan kepada siapa? Orang yang sedang apa? Sakaratul maut, mengganggu orang tersebut supaya jangan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kan kita nggak boleh ninggalin orang yang lagi sakaratul maut. Kita wajib nungguin, bimbing, bacain surah Yasin, talkinkan dia dengan kalimat tauhid, karena dia sedang menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu syaitan ataupun iblis berusaha untuk mencegah dia mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah. Pantaslah Rasul bersabda, siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Ya pantas, karena nggak sembarang orang pas lagi sekarat baca apa? Kalimat thayyibah.
Bahkan kita nggak tahu, ada orang kita talkinin udah merem ya gak? Ini udah baca talkin apa belum? Kita nggak tahu sampai begitu, Pak. Makanya orang-orang istimewa pas lagi sakaratul maut dia baca kalimat tauhid, masya Allah, nggak sembarang orang. Makanya kita kalau dalam baca Rotibul Haddad kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allah mengingatkan kepada kita, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhan kamu. Di sini kok nggak disebut jin, disebut manusia doang. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Pemanggilan Allah di dalam ayat ini, ayat 21, wahai umat manusia. Ini konteksnya Allah sedang memanggil orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kafir, orang-orang munafik, supaya u'budu rabbakum, menyembah Tuhanmu. Tapi perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik manusia dan juga jin, itu memang sudah keharusan. Makanya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ya, jin di sini wajib beribadah. Sama dengan manusia, mukallaf. Beda dengan malaikat. Malaikat nggak ada perintahnya untuk beribadah di dalam Al-Quran. Mereka memang diciptakan untuk apa? Beribadah. Karena mereka tidak diberikan syahwat. Tapi jin manusia diberikan akal, diberikan syahwat. Makanya Allah selalu bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ayat ini Allah katakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Maksudnya Allah memanggil. Sebelumnya itu orang kafir 2 ayat, orang musyrikin 13 ayat. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Maka kita ini manusia memang diperintahkan menyembah. Di dalam Al-Quran manusia itu disebut abdun, hamba, ibadun, hamba-hamba. Kita ini abdun, hamba. Nama saya sudah abdun, bahasa Arabnya hamba. Dan kita harus menghamba kepada siapa? Kepada Allah. Nah, di dalam tafsir Bagawi itu dijelaskan maksud daripada wa'budu rabbakum itu wahidu rabbakum, esakan Tuhanmu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang esa kecuali hanya Allah. Wahidu rabbakum. Kenapa demikian? Diartikan esakanlah Tuhanmu, karena di akhir ayat dikatakan begini, di akhir ayat ini, di ayat 22-nya berarti, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kenapa u'budu itu ditafsirkan dengan wahidu, esakan Tuhan kamu? Karena di ujung ayat 22 dibilang fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kamu menjadikan Allah itu andada, sekutu-sekutu. Yang kamu yakini ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan selain
Allah, itu nggak boleh. Fala taj'alu lillahi andada. U'budu rabbakum, esakan Tuhan kamu. Meskipun pengertian ibadah itu, Pak, dia itu sumuliyah. Maknan sumuli, arti ibadah itu sangat komprehensif, sangat lengkap, mencakup kullul asya al-hasana, setiap segala sesuatu yang baik, minal aqwal, omongan baik, wal af'al awis suluk, perbuatan yang baik, ya. Artinya lima yuhibbuhullah wa yarda, yang dicintai dan diridai oleh Allah, fahiya ibadah, maka itu namanya apa? Ibadah. Meskipun ibadah itu secara keseluruhan itu arkanul iman, arkanul Islam, itu masuk ibadah di situ. Cuma ibadah kan ada ibadah sunnah, ada ibadah apa? Wajib. Kalau ibadah wajibah ataupun ibadah pokok, ya kan? Itu kan berbeda dengan ibadah apa? Sunnah. Kalau ibadah wajibah ataupun ibadah pokok memang sudah jelas perintahnya. Dan harus bersumber dari apa? Al-Quran atau hadis. Sholat, berarti lihat hadis. Tata cara sholat, ya. Puasa, zakat, haji, lihat hadis. Cuma masalahnya, kalau suruh lihat hadis, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, memang ada, Pak. Maka untuk memudahkan kita memahami masalah sholat, puasa, zakat, haji, para ulama ngarang kitab kuning untuk memudahkan apa? Pemahaman kita tentang apa? Sholat. Karena di dalam hadis itu tidak ada yang namanya rukun sholat, gak ada. Baca kitab Safinatun Najah, syarat sholat apa, itu nggak ada di dalam hadis. Maka maksud saya nggak ada dalam hadis itu bacaan surutus sholat, nggak ada, arkanus sholat nggak ada. Maka untuk memudahkan kita memahami tentang masalah sholat, para ulama karang kitab supaya ente nggak bingung. Nih begini maksudnya, syarat sholat sekian, ya, rukun sholat sekian, yang membatalkan sholat sekian. Makanya para santri di pesantren-pesantren itu, di samping mereka belajar hadis, mereka juga belajar kitab kuning yang menjelaskan tentang masalah syariat yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam apa? Hadis. Jadi kitab kuning itu muncul supaya orang belajar syariat sholat, puasa, zakat, haji biar apa? Biar gampang. Susah, Pak, kita mahamin zakat itu langsung dari hadis, susah. Zakat ternak, zakat mal, zakat tanaman dan seterusnya. Apalagi zaman sekarang dagang, ya kan, macam-macam, zakat profesi, zakat ini, zakat gusuran tanah, kan gitu misalnya. Oh, itu dibahas oleh ulama. Makanya ada Majelis Ulama Indonesia, ya, mengeluarkan fatwa menurut para ulama, ya kan. Di NU ya ada majelis muzakarohnya, mengeluarkan fatwanya. Muhammadiyah ada majelis tarjihnya dan seterusnya, ada semua. Makanya
Ada di zaman sekarang ini orang yang alergi belajar bahasa Arab, belajar kitab kuning. Maunya langsung hadis aja. Pokoknya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Begitu. Lah susah ente mahamin hadis kecuali ente baca terjemah. Baca terjemah juga bisa salah. Maksud dan pemahaman itu yang benar menurut ulama itu bagaimana? Nggak bisa baca Al-Quran langsung terjemah, terus dia bikin halakoh, kumpulan-kumpulan anak muda ngajar Al-Quran, tafsir apaan, terjemah Al-Quran, sembarangan dia. Nah, makanya ulama menuntun kita supaya kita gampang memahami Al-Quran, karang tafsir. Supaya kita gampang memahami tentang hadis, karang kitab kuning. Begitu maksudnya. Makanya ibadah itu sangat komprehensif. Ada ibadah lisania, lisan. Ada ibadah qalbiyah, hati. Ya. Yang ketiga ada ibadah maliyah, fulus, harta. Ada ibadah badaniyah, ibadah badan. Kalau yang mubah, persoalan mubah Pak, mubah nih, ya kan? Makan minum mubah, ya kan? Itu harus diniatkan. Ibadah. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah diniatkan ibadah, menjadi apa? Menjadi ibadah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika kamu melayani istrimu, itu adalah sedekah. Jadi sedekah yang paling gampang itu adalah apa? Sedekah melayani apa? Istri, atau istri melayani apa? Suami. Itu ibadah diniatkan. Itu ibadah yang paling gampang, udah itu. Bang, ayo ibadah bang, kan gitu. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Itu paling gampang. Cuma syarat ibadah diterima itu dua. Ikhlas, yang kedua sesuai syariat. Nah ini sesuai syariat, artinya katanya ibadah itu tidak boleh dibuat-buat, dibikin-bikin. Kalau ente buat itu ibadah, ente bikin-bikin, itu namanya bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu masuk neraka. Karena maulid mi'raj tahlilan ini tidak ada dasar hukumnya, maka dibilang bid'ah dolalah, bukan ibadah. Itu menurut kampung sebelah. Ya. Padahal maulidan, mi'rojan, tahlilan, itu semua ada dasar ayat dan hadis dan ulamanya. Setiap kegiatan ataupun peristiwa, ucapan dan perilaku, di situ ada dasar ayat Al-Quran dan hadisnya, maka dia dinamakan ibadah, bukan menciptakan ibadah. Tidak ada menciptakan ibadah. Oh, jangan dibagi-bagi lagi nanti bid'ah itu kepada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah cuma satu, kullu bid'atin dolalah. Bid'ah satu, dolalah doangan. Pokoknya ente kalau berarti kalau maulidan, mirojan, ya kan, tahlilan, ente udah pasti neraka aja. Nggak ada itu bid'ah hasanah, nggak ada itu bid'ah sayyi'ah, nggak ada. Semua bid'ah ya dolalah, sesat. Maka mereka mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Orang-orang yang ziarah kubur itu dianggap apa? Sama dengan orang-orang musyrikin Mekah, dianggap beribadah. Padahal kita di situ bukan ibadah. Pengertian ibadah itu adalah tunduk,
zahirian, batinan, lahir batin, kita meyakini orang yang kita ziarah itu memberikan manfaat, itu namanya ibadah. Kita bukan ibadah yang dipahami oleh mereka. Kita datang berziarah, mendoakan. Kita bertawasul, menjadikan orang-orang tersebut itu sebagai wasilah, bukan meyakini yang kita datangi, yang kita wasilahkan itu yang memberikan manfaat, yang memberikan manfaat dan mudarat, yang mengabulkan dan tidak mengabulkan doa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan si mayit. Maka kita disamakan dengan ayat ma na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika ada orang-orang musyrikin meyakini Allah sebagai Tuhannya, dan di samping itu juga dia menyembah yang namanya berhala, kenapa ente kok udah beriman kok masih menyembah berhala saja? Ya karena kami di sini bukan menyembah, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Nah itu disamakan dengan orang-orang yang ziarah kubur. Maka dengan demikian dari ayat 21 dan 22 ini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk selalu ingat bahwasanya ibadah itu merupakan kewajiban bagi setiap makhluknya, termasuk manusia. Yang kedua, bahwasanya bagaimana kita berusaha menjadikan kewajiban ibadah dari Allah itu tidak lagi sebagai keterpaksaan, tapi sebagai kebutuhan kita. Nah, kalau udah kebutuhan beda Pak sama kewajiban. Jalaninnya itu memang dia butuh, bukan beban. Yang ketiga, dari ayat 21 dan 22 ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, ibadah itu tidak ada batasnya. Makanya kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah sampai kamu meninggal dunia. Berarti perlu istiqomah. Mau lagi susah kek, mau lagi senang kek, mau lagi banyak duit kek, lagi kagak punya duit kek, tetap kita sholat 5 waktu. Yang terakhir dari ayat 21 dan 22 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbuna, Tuhan kita. Kenapa? Alladzi khalaqona, karena Allah yang telah menciptakan kita. Benar enggak? Dan orang-orang sebelum kita menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan bumi dulu, habis bumi Allah ciptakan langit. Habis itu Allah ciptakan yang namanya apa? Gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi supaya jangan goyang. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu selama 6 hari. Satu harinya wallahu alam bisawab, ada yang mengatakan 1000 tahun melalui proses yang panjang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan juga manusia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.